Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah kali ini kita masih diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pusaka atau pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh kepada dua pusaka itu, insya Allah kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, kehidupan yang selama-lamanya. Itulah pedoman Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-44. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-An'am ayat 44 ini Allah menyampaikan kepada kita sebuah gambaran kondisi orang-orang yang melupakan peringatannya, orang-orang yang lalai menjalankan perintah Allah, orang yang lalai meninggalkan larangan Allah. Pada saat yang sama dia belum langsung diazab oleh Allah, tapi awalnya dia diberikan kesenangan kehidupan dunia. Kalau secara logika nalar lurus kita, kalau seorang durhaka bermaksiat
meninggalkan peringatan-peringatan Allah, kita yakin Allah harus langsung hukum dia. Tetapi tidak sebaliknya hadirin kaum muslimin, ketika seorang lupa dengan peringatan Allah pada ayat ini, Allah bukakan kesenangan dunia bagi mereka. Mari kita ulang kembali ayat ini hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka pada saat atau tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadanya. Sudah disampaikan sebuah kewajiban, ayat-ayat Allah, syariat-syariat agama, tapi mereka lupakan, mereka abaikan, mereka tinggalkan, atau mereka cuekin. Maka pada saat seseorang atau mereka melupakan peringatan Allah, apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka pada saat itu Allah bukakan bagi mereka abwaba kulli syai', segala pintu-pintu kesenangan dunia. Apa penafsiran pintu kesenangan dunia ini hadirin kaum muslimin? Dalam beberapa penafsiran disampaikan pada saat itu kondisi, tentu orang-orang kafir ini yang durhaka pada Allah ini pada kondisi dalam keadaan sakit berat, kondisi melarat. Lalu yang diberikan oleh Allah, yang sakit dia sembuhkan, segar bugar kembali. Yang susah Allah senangkan. Bahkan Allah sengaja bukakan semua pintu-pintu kesenangan dunia. Sabitlah. Kok harato bertambah, sawah ladang panen bertambah, kekayaan bertambah. Bahkan kalau dibaca pangkat jabatan bertambah, makin naik. Pada Allah di awal ayat katakan tadi, dia adalah orang yang melupakan peringatan Allah, yang sering bermaksiat. Tapi Allah bukakan baginya pintu kesenangan dunia. Tentu nanti ada tujuannya hadirin kaum muslimin. Nah, lalu apa kata Allah lagi? Hatta iza farihu bima utu, sampailah pada titik nadir, titik puncak tertinggi, mereka betul-betul menikmati kehidupan dunianya, merasa bergembira, merasa paling senang hidupnya. Kok haratolah berlimpah ruah, nio rumah lah tabali rumah, nio oto lah tabali oto, cik 2 3 dapet kandak sudah dapet kandak. Nak main-main keluar negeri dapet, suku hati awak. Kalau bicara pangkat jabatan, dia sudah merasa memiliki pangkat tertinggi hadirin kaum muslimin, yang punya kewenangan kuat, punya kekuasaan kuat, punya tanda tangan yang kuat, sehingga dia betul-betul farihu bima utu, merasa betul-betul senang dengan dunia yang sedang dia genggam. Lalu dia tetap bermaksiat, tetap durhaka pada Allah. Maka Allah terus angkat derajatnya secara dunia hadirin kaum muslimin. Kalau logika memahami, seseorang yang bermaksiat, yang banyak dosa, Allah angkat dulu derajatnya satu tingkat, satu jenjang naik. Dia tetap bermaksiat pada Allah. Kok perintah ndak dikarajuan, sumbayang ndak ado, dosa, judi, mabuk-mabukan, zina, semua dikerjakan. Allah azab tidak, Allah angkat taruh kateh. Allah naikkan kualitas dunianya, naik ke jenjang yang kedua tingkatannya. Maksiat terus merajalela hadirin kaum muslimin. Kedurhakaan semakin menjadi-jadi, Allah naikkan terus derajatnya ke atas. Kok pangkat makin naik, kerja dosa makin maksiat, awal pangkatnya di bawah, naik ke atas, naik lagi, naik terus ke atas.
Inilah Allah bukakan pintu kemewahan. Sampailah dia lupa dengan peringatan Allah, betul-betul lupa dia. Apa akibatnya? Dia merasa sombong, menyombongkan diri, merasa angkuh, menzalimi orang lain, semua diterobos, tidak tahu lagi halal haram. Maka pada saat tertinggi puncak dunia yang dia miliki itulah, apa kata Allah? Akhaznahum bautatan. Allah datangkan azabnya secara tiba-tiba. Allah berikan azab secara mendadak. Allah datangkan azabnya secara sekonyong-konyong, tanpa dia duga, tanpa dia ketahui. Pada saat senang itulah diazab oleh Allah. Inilah yang amat berat, hadirin kaum. Fa idza hum mublisun, sehingga ketika azab itu datang, maka pada situlah mereka terdiam, terpana, ternganga, segalanya, sehingga berputus asa, seakan-akan tidak ada lagi harapan bagi kehidupannya. Inilah Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Apa yang kita ambil hikmahnya, hadirin kaum muslimin? Dalam bahasa agama inilah juga disebut dengan istilah istidraj. Apa itu istidraj? Allah sengaja mengulur waktu azabnya kepada orang-orang yang lalai, orang yang durhaka. Maka kita sebagai orang beriman memandangnya seperti apa, hadirin kaum muslimin? Kalau kita lihat, ini Nabi menyampaikan, kamu melihat orang yang suka bermaksiat lalu diberikan kemewahan dunia, ketahuilah itu adalah istidraj bagi dia. Allah ulur azabnya. Biarlah Allah basawanya mampat tinggi sampai jatuhnya, hadirin kaum muslimin. Kok model layang-layang dinaikkan kate di loro dulu. Lah pada puncak tertinggi nanti diranyuan tiba ngitafan, baputa-puta dihempaskan, habis hancur yang lain. Inilah istidraj yang harus kita hati-hati, hadirin kaum muslimin. Maka jangan ketika kita diberikan badan sehat, Allah berikan harta yang berlimpah, mungkin dunia kita dapatkan, rumah bisa kita beli, mobil bisa kita beli, pangkat jabatan sedang kita genggam, awak sedang berpangkat, sedang jabatan tinggi, ketahuilah, hati-hatilah hadirin kaum muslimin. Kalau kita terus bermaksiat, Allah bukakan dunia, bisa jadi Allah sedang mengulur azab bagi kita. Hati-hatilah hadirin kaum muslimin. Maka jangan terlalu berbangga dengan harta kemewahan dunia, pangkat jabatan yang tinggi, apalagi didapatkan dengan jalan yang tidak benar. Harta yang didapatkan dengan jalan riba, pangkat jabatan dengan jalan sogok menyogok, sikut-sikutan, fitnah-fitnahan yang melanggar batas halal haram. Hati-hatilah hadirin kaum muslimin. Sebab Allah itu mendatangkan azabnya secara tiba-tiba. Dalam bahasa yang lain, wallazi yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Bagi orang-orang yang melupakan peringatan Allah, ayat-ayat Allah, akan Allah ulur nanti pada saat dia berikan azab secara tiba-tiba, itu datangnya dari arah yang tidak diduga-duga, tidak tahu. Maka kalau azab telah tiba, baru sadar, menyasar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat Al-An'am ini juga bisa kita pahami. Yang pertama adalah, mari hadirin kaum muslimin, bagi kita yang mungkin merasa diberikan harta, diberikan pangkat jabatan, tetaplah bersyukur. Gunakanlah dunia yang diberikan Allah itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan menyombongkan diri, apalagi menzalimi orang lain. Karena belum tentu, belum tahu lai Allah tah ridho joharatu awak tu indah. Allah tah ridho dengan pangkat jabatan awak indah, belum tentu hadirin kaum muslimin. Jangan-jangan itu istidraj. Kalaulah tiba beko azab Allah, ketahuilah Allah angke awak pada saat bahagia kita diazab, itu jauh lebih pedih diazab pada saat kita sedang miskin, hadirin kaum muslimin.
Ini konsep pemikiran logika lurus kita. Orang yang jatuh di jenjang pertama, jatuh dia, itu tidak akan terasa sakit. Tapi kalau orang jatuh jenjang 1 sampai jenjang 10 ke atas, makin tinggi jenjangnya baru dia jatuh, itu makin sakit. Hadirin kaum muslimin, inilah perumpamaan yang harus kita hati-hati. Orang pangkatnya rendah jatuh dia, itu tidak terasa sakit. Tapi ketika dia sudah memiliki kekuasaan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, jatuh dia pada saat itu amat lebih sakit. Inilah Allah sengaja mengulur azabnya. Hadirin kaum muslimin, lah banyak contoh yang nampak di awal. Tidak kita baca siapa orang hadirin. Mari kita jadikan pelajaran yang jelas. Bisa jadi persoalan yang ada pada orang lain itu tidak tertutup kemungkinan terjadi pada kita besok harinya. Hadirin kaum muslimin, maka berhati-hatilah ketika kita melihat orang kaya, orang berpangkat. Agama mengajarkan tidak usah kamu terlalu takjub dengan pangkat jabatan orang lain. Kalau kayo biarlah kayonya, tidak perlu takjub, karena belum tentu kekayaannya Allah ridhoi. Kalau orang berpangkat tinggi tidak perlu takjub, marundua-rundua awak, sopan hormat kita belum tentu. Hadirin kamu, karena bisa jadi orang yang hari ini kita puja-puja, kita sanjung-sanjung, kita hormati, Allah bongkar aibnya, besok menjadi orang yang paling kita benci. Hadirin kaum muslimin, yang paling kita hinakan, yang paling kita jijik melihatnya, bahkan dibully dan sebagainya. Inilah pelajaran kehidupan. Karena itu, mari hadirin kaum muslimin, di sisa umur kita yang tidak tahu sampai kapan batasnya ini, mari kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tahu awak doh, tahbilo malaikat Israel datang menyepi awak. Yang jelas kalau tiba masanya hadirin kaum muslimin, ketika malaikat Israel datang, itu tidak ada semua kekuatan yang bisa menghalanginya. Tidak bisa kita sogok malaikat Israel dengan harta kita. Tidak bisa kita halangi sedetik pun malaikat Israel mencabut nyawa kita. Maka itu adalah jadikanlah pelajaran. Bagaimana kita berharap? Yang penting adalah kita jadikan nanti sebuah cita-cita besar kita. Bagaimana ketika Allah panggil awak, Allah ambil nyawa kita kok, kita dalam keadaan husnul khotimah. Kolah cita-cita tertinggi awak hati kaum muslimin. Kalau masih dunia cita-cita kita rendah. Ada orang menyampaikan, ambo kok dapet lah meninggal besok, lah tak bangun rumah, lah sudah sekolah anak-anak sadonyo, Allah peminantu sadonyo. Ini cita-cita dunia yang rendah. Ambo kok dapat meninggal besok lah jadi si A si B, lah itu pangkat jabatan itu rendah. Cita-cita tertinggi mulia kita adalah mati husnul khotimah. Tidak ada yang lain. Ketika Allah panggil, Allah ambil nyawa ini, sebagaimana ujung surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ridho kalah yang perlu pertanyakan. Apakah andai kata detik setelah ini diambil nyawa kita, Allah ridho dengan nyawa kita atau tidak? Allah ridho dengan semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan atau tidak? Kalau Allah ridho, maka Allah akan golongkan kita kepada hamba-hambanya, dan terakhir nanti Allah akan masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, tidak akan kembali lagi, hadirin kaum muslimin. Maka sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan beramal soleh, kemudian mengingatkan dalam kebenaran, kemudian juga mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ma'ruf wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.